Alhamdulillah, puji beserta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa terus-menerus melimpahkan rizkinya kepada kita, menambahkan kenikmatannya kepada kita sehingga kita mampu melaksanakan salah satu kewajiban kita di dalam jamaah, yakni melaksanakan taklim wa ta'alum. Mudah-mudahan aktivitas yang kita awali dengan niat yang ikhlas hanya mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwani fillah rahimakumullah. Nah, sebelum kita kepada materi ya, seperti biasa kita saling ya berwatawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, ya, mengingatkan kepada perkara yang hak ya dan perkara kesabaran ya, senantiasa kita meningkatkan kesabaran kita karena ujian-ujian ini Allah akan senantiasa berikan kepada orang-orang yang beriman. Maka semakin tinggi ya iman seseorang, maka ujiannya pun Allah akan tambah ya. Karena ujian itu sejatinya adalah untuk mengetahui kualitas ya, untuk mengetahui kualitas seorang mukmin. Maka semakin tinggi keimanan seseorang, maka ujiannya pun akan semakin berat. Nah, maka disitulah kita akan mendapatkan nanti balasan dari Allah manakala kita bersabar. Maka Allah pasti akan jadikan kita hambanya yang terbaik di sisinya. Dan manakala kita tidak bersabar ya dan tidak bersyukur dengan nikmat Allah, maka ingatlah bahwa inna azabil syadid ya, bahwa azab Allah itu amat pedih. Ya, rasa syukur kita kepada Allah ini salah satunya kita buktikan dengan kita terus ya berusaha istiqomah. Ya, berusaha istiqomah di dalam melaksanakan setiap perintah-perintah Allah sesuai dengan ikrar baiat kita ya. Kita siap sedia taat kepada Allah, pada Rasulullah, dan kepada ulil amri kapanpun dan dimanapun. Nah, maka wujud ketaatan ini adalah sebagai wujud konkret dari rasa syukur kita kepada Allah ya, terutama generasi-generasi muda ya yang harus senantiasa terus meningkatkan semangat ya. Maka kita harus senantiasa terus ya melihat figur-figur yang Allah sudah kabarkan di dalam Al-Qur'an ya, as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor walladzina tabauhum bi ihsan. Kita lihatnya ke sana ya. Jangan kita melihat kepada orang-orang sekarang. Jadi kita melihat itu kepada siapa? Kepada generasi-generasi terdahulu. Karena kata Rasulullah, generasi terbaik adalah generasiku ya. Lalu generasi para sahabat, lalu para tabi'in dan seterusnya. Gitu kan. Nah, itu generasi-generasi yang harus kita contoh. Dimana dulu pun banyak pemuda-pemuda yang begitu semangat ya. Kita mengenal di dalamnya ada Usamah, ada Zaid bin Harisah gitu ya, ada Mus'ab bin Umair, ada Abizar Al-Ghifari, ada Salman Al-Farisi. Dan itu harus kita teladani ya, bagaimana kesemangatan mereka. Bagaimana Usamah itu di usia yang masih belia 14 tahun itu sudah ikut ya di dalam peperangan bersama Rasulullah. Karena apa? Karena memang meyakini betul keutamaan ketika berjihad di jalan Allah. Nah, maka generasi-generasi penerus ini harus betul-betul terus berupaya untuk istiqomah ya. Jangan sampai kita nanti ketika dihadapkan oleh Allah, kita berkata kepada Allah, ya Rabbana laula akhartani min ajalin qarib. Ya Allah, tangguhkanlah kematian saya ini barang sedetik saja. Ya, barang sehari saja tangguhkan kematian saya, maka saya akan berbuat baik. Saya akan bersedekah, saya akan membenarkan risalah-risalah Rasul. Itu sudah penyesalan-penyesalan yang sudah tidak ada artinya. Itu maka jangan sampai kita menyesal. Maka Rasulullah mengatakan ingatlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Ya. Sehat sebelum sakit gitu kan, luang sebelum sempit. Karena memang 2 nikmat ini yang sering dilupakan oleh manusia gitu ya. Sering manusia itu lupa gitu. Ketika waktu luang terkadang kita lupa ya.
kita lebih banyak melakukan hal sia-sia daripada ibadah. Tapi ketika waktunya sudah mepet gitu kan ya, nah baru kita berburu dengan waktu. Lalu waktu muda terkadang kita merasa berleha-leha, saya masih muda, waktu masih panjang. Padahal umur itu tidak ada yang tahu ya. Itu tidak ada yang tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah. Maka pergunakan ya sehat kita sebelum datang sakit, luang kita sebelum datang waktu sempit, dan waktu muda kita sebelum datang waktu tua. Maka yang muda-muda inilah yang diharapkan ya, karena generasi-generasi tua ini hanya sekedar membuat jalan ya. Nanti yang mengerjakan itu semua adalah generasi muda, generasi pelanjut ini ya. Maka kalau generasi mudanya kuat, maka insya Allah yang tua-tua ini ketika meninggalkan itu kan dalam keadaan tenang gitu. Tapi kalau generasi mudanya masih sulit gitu ya, nah ini maka menjadi PR ya bagi generasi tua, bagaimana menciptakan kader-kader yang militan gitu ya. Karena Rasul mengatakan bahwa as-subanul yaum rizalul ghad. Ya, pemuda hari ini adalah pemimpin di masa datang. Maka dulu ada seorang pemimpin nasionalis gitu kan ya, yang mengatakan, datangkan kepadaku 10 pemuda, maka akan aku guncang dunia. Gitu kan ya. Itu seorang pemimpin nasionalis. Ya, paham gitu kan bahwa potensi-potensi pemuda itu sangat kuat. Gitu kan. Nah, maka kita yang berada di barisan yang hak ini harus bersungguh-sungguh ya. Bersungguh-sungguh dalam melaksanakan setiap apa-apa yang memang diperintahkan kepada kita ya. Kita harus ingat janji kita ya, baik janji kita dulu kepada Allah ataupun janji kita hari ini ya. Ya, sifat manusia al-insanu mahalul khata wa nisyan. Maka manusia itu dalam bahasa Arab itu insan ya, nasia itu lupa, manusia itu sering lupa gitu ya. Maka harus diingatkan terus. Maka Al-Quran itu bahasanya berulang-ulang supaya supaya manusia itu ingat gitu ya. Ingat dengan apa? Ya ingat dengan jati dirinya. Kenapa manusia sering lupa ya? Kenapa manusia sering lupa dengan jati dirinya? Karena di dalam kehidupannya Allah berikan ya perhiasan-perhiasan gitu kan ya di dunia ini yang bisa melalaikan manusia dari jalan Allah ya. Sebagaimana dalam surat At-Takasur ya, Allah menjelaskan alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir ya. Bermewah-mewahan, bermegah-megahan ya, harta kekayaan membuat kamu lalai mengingat Allah, hatta zurtumul maqabir, sampai kamu nanti masuk ke liang lahat baru tuh pada ngomong tadi ya, laula akhartani min ajalin qarib ya, tangguhkan kematian saya barang sehari saja. Nah seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan kita semua senantiasa terus ya mengingat ya. Maka sesuai dengan janji setan itu seperti itu, bahwa setan akan mengajak sebanyak-banyaknya manusia untuk menyesatkan sebanyak-banyaknya manusia untuk mengikuti jalan setan, supaya nanti dia punya teman ya, itu ketika masuk nerakanya Allah, karena mereka sudah yakin masuk neraka gitu kan. Maka mereka akan mengajak sebanyak-banyaknya kita untuk untuk menjadi teman mereka ya. Maka dalam dalam Al-Quran diabadikan oleh Allah bahwa orang-orang yang dikuasai hatinya oleh setan, maka dia akan senantiasa lupa dengan mengingat Allah ya. Istahwadza alaihimus syaitanu fa ansahumul an dzikrillah, bahwa orang-orang yang dikuasai hatinya oleh setan, dia lupa dengan mengingat Allah ya. Jadi setiap program lupa gitu kan, setiap ada kegiatan lupa. Karena memang sudah dikuasai setan. Nah, bagaimana caranya supaya kita tidak dikuasai setan? Maka kata Allah, wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan mengikuti langkah-langkah setan ya. Bagaimana caranya? Caranya salah satunya adalah bagaimana para sahabat dulu bisa istiqomah keimanannya, karena mereka senantiasa bersama-sama ya, bersama-sama dengan Rasul, bersama-sama dengan para sahabat yang lain. Sehingga ketika yang satu imannya lemah, ada yang lain, sehingga yang lain kuat, sehingga yang lemah ikut
ikut kuat. Begitu terus. Tapi kalau kita iman kita lemah, lalu kita berpisah dari jamaah, maka akan semakin lemah, semakin lemah, semakin lemah dan semakin jauh. Gitu kan? Apalagi kalau kita bersatu dengan orang-orang yang memang dia tidak mau berjamaah, maka akan semakin jauh. Ya. Maka dekatkan diri kita dalam jamaah. Setiap ada kesempatan kalau bisa kita berkumpul. Ya. Berkumpul dengan orang-orang yang berada dalam jamaah. Ya, jangan sampai kita terbawa arus. Ya. Karena tugas kita adalah mengajak ya sebanyak-banyaknya manusia untuk bersama-sama kita agar apa? Agar selamat. Ya. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Ya. Ahlikum itu keluarga kita itu bukan sekadar keluarga nasab, karena kata Allah innamal mu'minuna ikhwatun. Ya. Mukmin itu keluarga kita semuanya, ya, saudara kita semuanya. Maka kita ajak sebanyak-banyaknya saudara kita untuk apa? Untuk bersama-sama kita nanti masuk ke dalam jannahnya Allah. Ya. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, bagaimana Allah berfirman ya di situ adalah bagaimana penyesalan-penyesalan ya orang-orang yang salah di dalam mengambil ketetapan dalam hidup ya, mengambil keputusan dalam hidup. Maka keputusan-keputusan itu harus kita ambil dengan bersungguh-sungguh ya, dengan bersungguh-sungguh kita memohon kepada Allah ya. Jangan sampai kita salah mengambil keputusan. Maka apapun itu senantiasa kita mohon kepada Allah ya. Maka Rasul mengajarkan kepada kita doa ya yang senantiasa harus kita baca tuh ya, setiap pagi dan petang, itu termasuk zikirnya ya. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah warinal batila warzuqna jitinabah ya. Jadi ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar dan yang salah itu salah, dan berikan kepada kami kekuatan untuk mengikuti kebenaran-kebenaran, dan berikan kami kekuatan untuk menjauhi kesalahan itu ya. Itu senantiasa terus kita ulang-ulang supaya apa? Allah meneguhkan kita. Karena pada hakikatnya kita hanya berusaha, yang menentukan adalah Allah. Ya, karena Allahu yajtabi ilaihi ma yasha wa yahdi ilaihi ma yunib. Allah memilih kepada yang dikehendakinya. Ketika Allah berkehendak memilih kita, di situ kita bersungguh-sungguh mempertahankan, ya. Itu. Yajtabi ilaihi ma yunib, dan Allah senantiasa mengabulkan orang-orang yang kembali ya, bertaubat kepadanya. Maka senantiasa kita terus beristighfar kepada Allah ya. Setiap saat kita beristighfar kepada Allah. Mudah-mudahan ya dengan wasilah istighfar kita ya, kita terus mohon kepada Allah, Allah ampuni dosa-dosa kita. Karena Rasulullah saja ya, seorang Rasul yang sudah dimaksum oleh Allah, itu tidak pernah kurang ya. Satu hari itu tidak pernah kurang dari 100 kali beristighfar. Terus beristighfar kepada Allah. Karena apa? Memang kita manusia ini makhluk yang lemah ya, dulu menjahula ya, sudah lemah bodoh lagi gitu ya, sudah lemah bodoh. Karena apa? Karena kita sanggup mengemban apa yang Allah sudah amanahkan kepada makhluk-makhluk Allah yang lain, dan mereka enggan memikulnya karena khawatir ya, bukan tidak mau tanpa alasan ya. Seperti misalnya Rahmat antar galon, enggak mau, bukan begitu, tapi tidak maunya karena khawatir. Ya, khawatir tidak bisa memenuhi memenuhi amanah itu, karena amanahnya berat gitu kan. Amanahnya berat, harus harus melaksanakan syariat Allah, harus melaksanakan sistem Allah. Maka kita manusia yang dulu menjahula ini sudah terlanjur kita sanggup ya menyanggupi apa yang diamanahkan Allah pada kita. Maka sudah kita dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan ya setiap apa yang diperintahkan.